Saya tetap mengejar Anda dengan pandangan-pandangan curiga dari orang-orang yang tidak menginginkan Anda menjadi presiden. Ada satu momen di mana mereka bilang sebenarnya Anda ini berbahaya sekali. Karena Anda memecah belah umat. Ini kembali sedikit ke belakang ya. Ketika Anda baru saja dilantik menjadi gubernur, statement pertama Anda adalah ini kemenangan pribumi yang selama ini dijajah. Kenapa harus ada keluar statement pribumi? Apa pesan yang sebenarnya ini ingin Anda sampaikan hari itu? Ini adalah salah satu contoh lagi, Bang. Bagaimana sebuah kenyataan digaungkan dengan pesan yang beda. Saya boleh baca lengkapnya ya, Bang ya. Itu apa statement itu. Sebentar. Saya baca, Bang ya. Dua bagiannya. Pertama, di ibu kota harus hadir keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta. Jadi saya udah bicara keadilan sosial ini dulu, bukan sekarang nih. Dan Jakarta satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Penjajahan di depan mata di Jakarta selama ratusan tahun. Ini pada masa penjajahan nih. Di tempat lain mungkin penjajahan terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta yang namanya kolonialisme itu depan mata. Kolonial Belanda itu ada depan mata. Dirasakan sehari-hari. Ini kita rasakan nih dalam era penjajahan dulu itu. Jadi saya lagi bicara masa lalu nih, Bang. Bukan bicara sekarang. Saya bicara tentang Jakarta yang dulu di dalam kolonialisme, Jakarta dijajah. Kemudian, karena itu, bila kita sudah merdeka nih, maka janji-janji kemerdekaan itu harus kita lunasi. Dulu, ini saya katakan kalimatnya, dulu kita semua pribumi ditindas dikalahkan. Dulu. Kini kita sudah merdeka. Sudah saatnya kita semua menjadi tuan di negeri sendiri. Dan saya sampaikan, kita semua pribumi dulu. Jadi saya sedang bercerita tentang peristiwa prakemerdekaan yang pada waktu itu memang ada stratifikasi. Tidak sama sekali tidak bicara tentang kemenangan pribumi, sama sekali tidak ada. Ini bicara tentang masa itu. Mereka yang tidak percaya dengan penjelasan Anda ini, ya, karena Anda dibilang gubernur yang pandai mengolah kata, Anda mengambil spesifik statement itu dengan merefleksikan apa yang terjadi di zaman penjajahan, itu menjadi ada konteksnya ketika yang Anda hadapi dalam kompetisi adalah Pak Ahok yang keturunan Tionghoa. Sehingga orang tidak bisa lagi melihat apa yang Anda sampaikan sebagaimana yang Anda maksudkan. Ini adalah simbol-simbol pernyataan Anda bahwa Tionghoa adalah penjajah, sekarang pribumi yang mengambil alih kota Jakarta. Itu kan bisa diartikan seperti itu pesannya. Boleh jika sesudah itu saya tidak bertugas. Oke? Sesudah itu saya bertugas. Sesudah saya bertugas di Jakarta, apakah dalam bertugas diskriminatif? Apakah dalam bertugas menunjukkan sikap membeda-bedakan? Kalau sangkaan itu benar, maka selama saya bertugas ada diskriminasi, ada pembedaan. Nyatanya tidak. Justru merangkul semua. Sekali lagi orang yang tidak menghendaki Anda jadi presiden ini ya, punya argumentasi berkaitan dengan Anda selalu menyebut, silakan lihat rekam jejak. Rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang. Dan ini beredar di masyarakat. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan. Tapi justru di era Anda membiarkan masjid-masjid, membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama. Sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang sangat dirasakan adanya konflik. Bahkan ada yang bilang kadrun, ada yang bilang kecebong, dan seterusnya. Itu gara-gara Anda.
Jawabannya adalah lihat pada kenyataan. Bukan hanya lihat apa yang saya sampaikan, Bang. Lihat pada kenyataan. Kenyataannya yang disebut sebagai polarisasi, bahkan sampai retak, robek kalau tenun kebangsaan, itu tegang sudah mulai 2012. Di 2015 mulai makin kuat. Saya belum jadi calon gubernur, Bang. Itu sudah rame. Saya masih tugas di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Apa yang Anda sampaikan ini? Poinnya adalah polarisasi sudah, bicara identitas itu sudah terjadi sebelum saya menjadi calon gubernur. Bahkan narasi baik yang pro Pak Basuki maupun yang anti Pak Basuki itu sudah ada sebelum saya jadi calon gubernur. Sudah ada di situ. Keramaian itu tinggal dilihat aja di catatan sosial media, di catatan media-media. Kampanye misalnya, lebih baik Muslim tidak korup daripada pemimpin non Muslim tapi tidak korup daripada Muslim tapi korup misalnya. Terus yang satu bilang harus pemimpin harus beragama Islam. Itu kan tema-tema yang sudah ada sebelum saya calon gubernur, Bang. Jadi saya merasa ketika saya mendapatkan panggilan tugas calon gubernur, justru saya ingin mengembalikan yang robek ini. Karena sudah terjadi sebelum saya jadi calon gubernur. Boleh dicek di semua data. Saya menjadi calon gubernur bulan September tahun 2016. Keramaian ini sudah terjadi bertahun sebelumnya. Satu lagi klarifikasi mengenai apa yang Anda lakukan melalui rekam jejak Anda ketika kampanye. Karena ini juga selalu menjadi dosa Anda ya. Yaitu ketika Anda membiarkan pendukung Anda ya menggunakan isu agama ini. Anda tidak pernah melarang, bahkan di masjid-masjid ada tulisannya tidak mau mensolatkan orang-orang yang memilih pemimpin yang non-muslim. Anda diam aja tuh. Jadi Anda membiarkan sebenarnya keadaan ini dan Anda mengambil manfaat dari situasi yang menguntungkan Anda ini. Pertama soal sebagai sebutan istilah sebagai dosa, dianggap, saya rasa bukan sebagai dosa. Itu mereka mencoba melabelkan itu. Kenyataannya, Bang, ketika muncul isu ada pelarangan menyolatkan jenazah, saya datang ke tempat itu. Saya mengecek ke tempat itu. Saya menulis surat kepada semua bahwa tidak boleh ada pernyataan dan tidak boleh ada kegiatan pelarangan sholat. Kita semua punya kewajiban. Ada saksi, ada bukti? Oh, ada suratnya. Ada suratnya. Suratnya beredar. Saya kirimkan suratnya. Jadi inilah situasi, Bang, yang dihadapi di dalam masa kampanye. Kita kemudian lihat recovery-nya harus serius dan itu yang kita kerjakan. Anda tahu bahwa di media sosial Anda sering jadi olok-olok karena rekam jejak Anda. Anda kan selalu bilang, lihat rekam jejak aja. Dan kemudian di media sosial rekam jejak Anda yang ditampilkan itu yang buruk-buruk. Saya mulai dari sumur resapan. Dulu Anda bilang bahwa ini akan merupakan solusi untuk mengurangi banjir di Jakarta. Tapi kemudian yang muncul ke permukaan kan sumur-sumur resapan yang hancur lebur, berantakan, dan merusak jalanan. Dan itu menjadi bahan tertawaan. Bagaimana Anda menjelaskan soal sumur resapan yang Anda anggap sebagai solusi mengatasi banjir Jakarta ini? Sumur resapan adalah solusi, itu adalah masa depan, dan konsep Sponge City adalah konsep yang sekarang diadopsi di semua kota-kota besar dunia. This is the future. Jadi, kita bangun di Jakarta ini sumur resapan dan harus diteruskan nih program sumur resapan ini. Saya bersyukur program ini sekarang akan diteruskan. Kenapa sumur resapan ini merupakan solusi? Bahkan saya dengar di IKN ini akan digunakan juga konsep sumur resapan ini. Jadi Jakarta itu adalah kota yang penuh dengan cekungan-cekungan, Bang. Karena itu kita punya banyak tempat yang dulunya rawa. Rawa bebek, rawa belong, rawa mangun. Itu semuanya adalah rawa-rawa, tempat yang rendah. Saya beri ilustrasi aja. Di ITC Fatmawati dengan Jalan Fatmawati itu turun ke bawah jalan raya, itu turun ke bawah bisa sampai 1,5 meter jalannya. Nah, ketika terjadi hujan, tempat-tempat yang cekung ini
selama ini pakainya parit pengantar air. Jadi antarkan airnya dipompa. Yang terjadi adalah genangannya lama sekali, baru dia turun. Kenapa? Karena harus ditarik ke tempat yang lebih tinggi, Bang. Nah, di tempat-tempat seperti itu dibangunlah sumur resapan sehingga dia turun. Dan terbukti itu mempercepat surutnya air pada saat hujan deras di tempat yang rendah. Di tempat-tempat itu sudah dibangun. Ada dibangun 27.000 waktu itu yang pertama kali. 27.000 lubang dibangun sumur resapan. Di tempat-tempat itu terbukti air menjadi surut cepat. Bisa ditanyakan kepada warga di sana. Oke, itu satu. Berarti ada solusinya. Yang kedua, apakah sempurna? Tidak, Bang. Apa tidak sempurna? Sebagian pelaksanaan kontraktor itu ada yang dikerjakan dengan rapi, ada yang tidak rapi. Ini kelihatan di lapangan nih. Ya, kita bangun 27.000, ya kalau ketemu ada 50 yang bermasalah sangat mungkin. Nah, 50 inilah yang difoto, 50 inilah yang kira-kira ya, yang digandakan dan diramaikan. Tapi program secara umumnya itu berhasil. Ini bukan kata saya, kata warga juga yang di situ. Oke, kita sepakat naturalisasi. Tapi apa yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan untuk naturalisasi? Mana buktinya?